ada banyak nyawa melayang terkena hukuman, dan banyak pula yang jiwanya tertekan, memalukan di depan. Itulah penderitaan buruh kontrak di Sumatera Timur yang dikenal dengan perkebunan tembakau Deli. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah Ponali Sangsi. Tak habis-habisnya penderitaan mendera rakyat pribumi. Usai diperas melalui kultur dasar sistem tanam paksa, kini masyarakat dihadapkan dengan kuli ordonansi. Bagai lepas dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau. Mukhtar Lubis mengungkapkan, kuli kontrak di Pulau Jawa diperlakukan seburuk budak. Kebanyakan dari mereka mati sebagai kuli kontrak, tak pernah bisa kembali ke Pulau Jawa. Ada yang berusaha melarikan diri, tapi sia-sia. Mandor perkebunan akan mengejar dan menangkap mereka, lalu dibawa kembali ke perkebunan. Selanjutnya, pelarian itu akan dikenakan hukuman, cambuk, jemur, dan beragam hukuman sadis lainnya. Tidak aneh jika buruh kontrak tak mengenakan pakaian akibat punggungnya bernanah bekas cambukan. Jam kerja yang diterapkan begitu mencekik leher. Pukul 5 pagi, mandor akan berteriak-teriak sambil memukul kentongan. Bersamaan dengan caci maki dan pukulan kepada para buruh kontrak. Buruh tani yang kurus krempeng, kurang gizi itu takkan mampu melawan. Mereka hanya meringis menahan sakit dan kebencian yang mendalam. Kuli kontrak laki-laki dan perempuan kemudian dibariskan sambil berjongkok, membawa parang, kampak, dan pacul. Mereka diabsen secara teliti untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari itu. Para kuli kontrak kemudian diangkut menuju hutan Sumatera Timur, membuka lahan, membabat belukar, dan mempersiapkan tempat pertanian tembakau. The Koning, koresponden koran Jawa, menceritakan tentang nasib buruk ribuan kuli pribumi yang menjadi budak di tanah sendiri. Buruh yang terikat kontrak tidak punya hak melepaskan diri dari ikatan perjanjian dengan perusahaan, dan mereka harus pasrah menerima hukuman berat sesuai dengan Ponali Sangsi. The Koning menegaskan, Ponali Sangsi adalah perbudakan yang dibungkus oleh aturan hukum demi kepentingan kapitalisme industri perkebunan dan perbudakan di Sumatera Timur. Hukuman di perkebunan dibuat sekehendak hati mandor dan tuan kebun tanpa melalui peradilan. Bahkan ditemukan seorang lelaki dijemur di terik matahari tanpa sehelai benang pun, dengan tangan terikat dan tubuh dipenuhi bekas cambukan. Juga ditemukan hukuman yang semena-mena terhadap seorang perempuan muda yang menolak berhubungan badan dengan tuan asisten kebun. Wanita itu lalu ditelanjangi oleh opas, dijemur di terik matahari. Tubuh tanpa busana itu dibaluri cabai dan lada. Beragam hukuman semena-mena harus diterima kuli kontrak selama berada di perkebunan tembakau di wilayah Sumatera Timur. Perbudakan ini berlangsung sejak masuknya modal swasta dalam mengelola perkebunan. Masyarakat Melayu dan Batak di sekitar perkebunan menolak bekerja sebagai kuli upah. Pada akhirnya, petani Jawa yang buta huruf dijebak dan dipaksa membubukkan cap jari pengganti tanda tangan dalam selembar surat perjanjian kontrak kerja. Sejak terpampangnya cap jari, mulai masa itu pula penderitaan mulai terasa. Buruh tani, laki-laki, perempuan, tua dan muda diangkut melalui kapal melintasi Laut Jawa sampai ke Selat Malaka. Sesampai di Sumatera Timur, buruh tani ditempatkan di barak-barak sederhana yang tak layak dijadikan tempat tinggal, berdinding kayu dan beratapkan umbian.
Surat perjanjian kerja dijadikan alat oleh tuan kebun dan mandor untuk menakut-nakuti agar buruh tak melarikan diri dan melanggar aturan perkebunan. Opas dan mandor yang bengis ditempatkan di setiap sudut perkebunan. Tak sedikit mereka yang meregang nyawa terbunuh, dibunuh atau bunuh diri. Kuli ordinansi atau undang-undang kuli dan ponali sanksi telah menjadi mesin pembunuh yang teramat kejam terhadap kuli kontrak. Demikian menyedihkan kehidupan kuli kontrak, terpisah dari keluarga, diperlakukan sebagai budak tanpa penghasilan yang mencukupi, tanpa memiliki kepastian apakah besok hari mereka masih hidup atau tidak akibat hukuman yang tidak manusiawi. Ponali sanksi baru berhasil dihapuskan pada tahun 1930 berkat perjuangan Muhammad Husni Tamrin dalam sidang Volkskrant. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang akurat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.